Shalom, selamat malam, selamat sore Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Hari ini Selasa 12 Desember 2023. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengar kebenaran dalam pesan gembala, ya. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Engkau yang menjaga, melindungi kami. Dan saat ini kami boleh ada, layaknya kami ada oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih. Kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, yang pernah saya katakan, saya singgung beberapa kali dalam khotbah saya, bahwa inti dari pelayanan gereja itu adalah merubah manusia. Ya, inti dari pelayanan gereja itu merubah manusia. Dan itu bukan hanya tugas seorang gembala, tapi juga itu harus menjadi beban bagi orang-orang percaya yang sudah dewasa rohani. Ya, orang-orang percaya yang sudah bisa diajak berjalan bersama Tuhan. Ya, memang seorang pembicara mimbar, seorang gembala sidang tidak ada pilihan, harus punya fokus bagaimana dia bisa merubah karakter sidang jemaatnya, ya, jemaat yang dilayani. Itu tidak ada pilihan. Ya, masalah orang percaya itu nanti akan menjadi orang terhormat, ya, dihormati oleh orang-orang dunia ini, ya, karena kecakapannya, kepiawaiannya, memimpin perusahaannya, karena ilmunya yang menopang untuk dia menjadi seorang pemimpin, ya, dia diberkati jasmani. Ya, terlepas dari itu semua, kalau itu ujungnya tidak merubah orang, tidak merubah sesama, ya, tidak bisa merubah orang-orang dekat, orang-orang sekitarnya, itu nyaris tidak bernilai di hadapan Tuhan. Ya, dengan berat hati saya harus mengatakan nyaris tidak bernilai. Ya, karena yang diinginkan Tuhan itu harus bagaimana Bapak Ibu Saudara harus bisa merubah orang itu. Nah, sebelum kita merubah orang, kita sendiri yang harus berubah. Nah, ini yang menjadi sulitnya di sini. Ya, tugas yang mulia itu baru kita renungkan, baru menjadi kewajiban kita, baru menjadi beban kita. Itu yang urusan kedua. Tapi yang pertama kita merubah diri kita sendiri. Ya, dan memang kenyataannya perjuangan yang paling berat itu kan mengalahkan diri sendiri. Itu tidak mudah, dan saya mengakui saya mengalami hal ini. Bahkan saya dengan jujur mengatakan saya sendiri pun belum benar-benar bisa menundukkan diri saya, ya, secara kedagingan, secara mutlak. Ya, artinya masih ada keinginan-keinginan daging yang kadang-kadang terselip. Ya, mungkin tanpa saya sadari, tetapi itu mestinya tidak boleh terjadi. Ya. Jadi ingat, inti pelayanan sebuah gereja itu merubah orang, dan di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya harus terlibat. Ya, kita harus terlibat di dalamnya. Kalau kita sudah mengarahkan ke sana, ya, kita mengarahkan bagaimana aku bisa merubah orang, yang pasti adalah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya anak-anak kita, pasangan hidup kita, cucu menantu, itu kan seperti menjadi beban tanggung jawab kita, saudara sekandung kita. Ya. Tetapi itu akan tidak mungkin terrealisasi kalau kita sendiri belum merubah diri kita sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa merubah orang lain kalau kita belum mampu merubah diri kita sendiri. Ya, memang kita tidak menunggu sampai kita menjadi orang yang nyaris sempurna baru kita memikirkan orang lain. Oh, tidak seperti itu. Ya, sambil kita juga membenahi hidup kita, membenahi diri kita, kita sambil mengajak orang lain untuk bersama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimanapun juga semua kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Tetapi satu hal yang selalu saya ingatkan, yaitu apa? Jangan kita pernah merancang kejahatan.
Ya, jangan pernah kita merancang kejahatan, kita merancang untuk membalas sakit hati kita. Jangan kita merancang melicikin orang lain supaya kita dapat keuntungan secara materi. Ya, jangan kita menjatuhkan orang lain supaya nama kita berkibar. Nah, ini yang sering terjadi tanpa disadari. Banyak orang percaya itu bagaimana dia tidak rela ada orang lain dipakai Tuhan. Ya, dia tidak siap ada orang lain lebih dipakai Tuhan daripada dirinya, maka dia seringkali secara tidak tahu apakah disadari atau tidak disadari, dia akan mencari kelemahan orang-orang itu. Yang intinya nanti orang itu akan mengatakan, wah Bapak ini lebih hebat dari itu. Nah, itu bukan jalan pikiran kita. Ya, jalan pikiran kita adalah bagaimana kita membenahi hidup kita sampai orang itu tidak menemukan kesalahan dalam diri kita. Ya, kesalahan di sini artinya kesalahan yang major, ya kesalahan yang utama. Ya, pasti kita masih ada kesalahan, tutur kata kita yang seringkali emosi, ya pernyataan sikap kita secara spontan karena kita belum terbiasa bisa ngerem lidah ini, itu bisa menjadi batu sandungan. Tetapi paling tidak kita berangkat dari yang ini tadi yang saya katakan. Jangan merancang kejahatan, jangan merancang pembalasan, jangan merasa cemburu atau tidak rela kalau orang lain lebih dipakai Tuhan. Jangan kita tidak siap atau tidak rela kalau anak orang lain lebih sukses dari anak kita. Jangan kita tidak siap. Ya, ini akan terus saya suarakan karena hal-hal yang saya sampaikan itu menyentuh dalam nurani kita. Ya, ada orang-orang yang secara moral umum baik, dia murah hati, dia sabar, ya, dia bisa mengalah, tetapi kita tidak tahu kedalaman hati orang itu. Dan saya menemukan orang seperti ini, ya, wah dia semua nyaris lulus, tapi ketika lihat orang lain lebih dipakai Tuhan, dia tidak ikhlas, dia tidak rela. Dan saya menangkap hal ini, ya, anak orang lain lebih sukses, dia tidak siap. Ya, suaminya, pasangan hidupnya lebih sukses dari pasangan hidupnya, dia tidak siap. Ya, tapi di luar itu dia baik, ke gereja melayani, ya, murah hati. Nah, ini yang menjadi perenungan kita. Makanya saya katakan kita harus punya keinginan yang kuat untuk merubah orang lain dengan cara kita terus berjuang merubah diri kita sendiri. Karakter-karakter buruk kita yang masih nampak kita kikis pelan-pelan, ya, sambil kita membenahi diri kita sendiri, sambil kita mengajak orang lain untuk berjalan bersama kita. Ya, jangan kita nunggu sempurna, saya belum sempurna, terus kita tutup mata, kita berpangku tangan, tidak punya keterbebanan keselamatan orang lain. Wah, ini orang yang bersembunyi di balik kemalasannya, dan Tuhan menangkap. Ya, jangan dikira Tuhan tidak menangkap. Tuhan menangkap kalau ada orang-orang yang punya konsep berpikir sendiri seperti ini. Tuhan nangkap. Mungkin pendeta saudara, gembala saudara tidak nangkap, tetapi Tuhan nangkap. Dan pasti kalau itu tidak berubah, Tuhan akan tunjukkan lewat satu peristiwa yang itu akhirnya kita akan mengaku, iya, saya selama ini salah. Ya. Makanya betapa pentingnya untuk Bapak Ibu Saudara dan saya itu berjuang untuk segera menjadi orang-orang yang rohani. Kita sekarang itu sudah rohani, bukan tidak rohani, udah rohani. Tetapi kualitas kerohanian kita itu tarafnya masih segini atau segini, ya. Tarafnya segini atau segini. Itu yang harus kita pahami. Ya, saya tidak mengatakan Bapak Ibu Saudara tidak rohani, oh ya rohani, tapi sekelas apa rohani kita? Ya, sekelas apa, sekali berapa? Apakah kira-kira bisa dibandingkan dengan kelasnya Paulus, Petrus atau yang lain, hamba-hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan, atau kita masih tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia? Ya. Jadi maka dari itu kita harus tahu kapan kita salah, itu yang pernah saya katakan. Kita harus tahu kapan kita itu salah, baik dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam cara berpikir. Nah, kalau kita tahu kapan kita salah, kita tahu kapan orang lain salah. Ya.
Karena kita tahu, oh itu salah. Lah, kita harus tahu, oh anak saya salah. Ya, tentu caranya harus dengan cara yang bermartabat. Ya, sekalipun kita benar, kita tidak boleh menyalahkan orang lain dengan luapan emosi, ya, dengan menjatuhkan harga dirinya, ya, menjatuhkan mentalnya. Ya, nanti orang bukannya malah bertobat, tapi yang ada apa? Dendam sama kita. Karena kita cara menegurnya yang tidak pantas. Ya. Jadi jangan dikira kita itu tidak punya beban, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau kita lihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 33, ya saya ketika merenungkan kebenaran ini saya seperti dapat pemahaman yang baru, ya. Bukan ini dulu tidak saya pahami, tetapi makin oh iya ya. Ya, Tuhan memperkarakan andil kita untuk ikut menyelamatkan orang lain. Ya, Tuhan memperhatikan, Tuhan memperhitungkan, Tuhan mempersoalkan keterlibatan kita, andil kita, keterbebanan kita untuk keselamatan orang lain supaya tidak banyak orang yang binasa. Ya, memang kita tidak mungkin bisa menyelamatkan semua orang yang kita temui, tidak bisa. Tetapi paling tidak Tuhan melihat dari sekian puluh itu ada orang-orang yang tidak binasa karena kita. Ngerti? Dari sekian puluh, ya, kalau sekian ratus mungkin lebih ya. Dari sekian puluh orang yang dekat dengan kita, yang bersentuhan dengan kita, paling tidak ada beberapa di antara mereka yang karena kita mereka tidak binasa. Ya mungkin mereka tidak masuk kerajaan surga atau dipermuliakan, mungkin mereka belum sampai ke sana, tetapi paling tidak dia tidak menjadi orang jahat, dia tidak menjadi orang yang membenci orang Kristen, dia tidak menjadi orang yang memusuhi Tuhan Yesus. Paling tidak itu. Dan dia orang-orang seperti ini bisa tidak binasa. Ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7, mulai ayat 7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ya, ini Tuhan itu berbicara kepada seorang Nabi Yehezkiel. Ya, Nabi ini, engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga, menjagai umat Israel. Karena Tuhan, Elohim Yahweh, Allah Bapa itu tahu bahwa umat Israel itu bisa membahayakan kalau tidak ada yang mengawasi. Ya, bagaimana dia menyaksikan mujizat yang dilakukan lewat 10 tulah itu. Bagaimana dia merasakan pemeliharaan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tidak kekurangan, tetapi mereka masih bisa bersungut-sungut dan sepertinya menentang Elohim Yahweh Allah Bapa. Ya, ini kan membahayakan hidup seperti itu. Ya, orang yang tidak tahu mengucap syukur. Ya. Maka dikatakan, engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Lah, pesan yang sama itu mestinya kita tangkap. Ya, kalau ini Yehezkiel menjaga umat Israel, tapi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya itu menjaga bagi kawanan domba yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya yaitu orang-orang satu rumah, keluarga besar kita, ya, sahabat-sahabat dekat kita, sahabat-sahabat anak-anak kita. Ya, sahabat anak-anak kita itu harus menjadi beban kita juga. Ya, biar mereka tidak hanya bersahabat di dunia, tetapi mereka di kekekalan mereka bisa bersama-sama. Ya. Jadi ini juga pesan, peringatkanlah mereka demi namaku. Tapi ingat, kalimat pertama mengatakan, bila engkau mendengar sesuatu firman daripadaku. Jadi orang itu harus mendengar firman dulu dari Tuhan, baru bisa memperingatkan orang lain, baru bisa menegur orang lain, baru bisa menyatakan kesalahan orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak dilengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita jangan sok jadi pahlawan untuk menasihati orang, ya, membawa orang untuk berubah. Lah, kamu aja nggak pernah dengar firman kok, gimana? Ya, kan ayat ini jelas, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku. Jadi diawali dengan kita mendengar firman dulu.
kita mendengar firman. Tentu firman itu tidak hanya sekali dua kali, itu sudah ratusan ribuan kali firman itu kita dengar dan kita renungkan. Ya, kita renungkan siang malam, kita kenakan di dalam hidup kita, ya, dengan tertatih-tatih, ya, dengan keterbatasan kita berjuang mengenakan kebenaran firman itu, sekalipun kita pun bisa jatuh, ya, sekalipun kita juga bisa salah, ya, tidak jatuh yang tergeletak, tapi kita bisa tersandung. Tetapi kalau firman itu terus menjadi nutrisi jiwa kita akan menjadi orang yang bisa memperingatkan orang lain. Ya. Jadi kalau saya dengar, aduh, wah, ibu itu kasih nasihat, saya lihat ibu yang ngasih nasihat itu, ya, kalau dia seseorang yang tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, ke gereja pun kagak, apa yang mau disampaikan? Nasihat apa yang akan disampaikan pada orang-orang yang dia kasihi? Ya, nanti nasihatnya tidak beda jauh dari orang-orang dunia, ya, tidak jauh dari motivator dunia, supaya kamu sukses, kamu berhasil, kamu menjadi orang yang memiliki kepercayaan diri. Ya, dulu dia pemalu, wah, sekarang dibikin supaya dia tidak menjadi orang pemalu tapi memiliki percaya diri. Itu baik-baik saja, saya tidak mengatakan itu tidak baik-baik, tetapi apa artinya itu kalau nuraninya tidak dirubah, kalau tetap duniawi, mulutnya tetap jahat, makin percaya diri, makin mudah dia melecehkan orang lain, makin mudah dia menghina orang lain. Jangan-jangan seperti itu, ya, jangan-jangan, ya. Jadi kita jangan seperti motivator dunia yang akan membawa orang untuk sukses untuk ukuran dunia. Sukses kita harus dari ukuran Tuhan, sampai orang itu berubah, memiliki, ya, di dalam dirinya itu ada kodrat ilahi, ya, mengenakan kodrat ilahi. Dan ini memang seperti halusinasi atau seperti di awang-awang, tetapi tidak ada yang mustahil, ya. Ayat 8, kalau aku berfirman pada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggunganjawab atas nyawanya daripadamu. Ya. Jadi berbicara kepada Yeskiel, kalau kamu lihat orang Israel jahat, kalau kamu tidak memperingatkan bahwa jahat itu tidak boleh, karena kalau jahat kamu menjadi orang-orang yang terlaknat dan kamu akan dibuang ke api kekal, karena itu melukai hati Tuhan. Ya. Yeskiel harus berani mendengarkan. Ya. Sama Bapak Ibu Saudara dan saya harus berani mengingatkan orang-orang seperti itu. Yang selalu saya katakan, apakah itu menantu kita yang hebat, ya, yang gajinya udah puluhan atau ratusan juta, anak kita yang punya posisi tinggi, jangan kita tidak berani menegur. Ya, ingat, jangan kita tidak berani menegur. Ya. Ketidakberanian kita menegur anak-anak kita yang melenceng itu seperti kita membiarkan mereka terhilang dari hadapan Tuhan dan nanti menyesalnya belakangan. Ya, saya mau katakan, nanti pasti tidak mungkin tidak menyesal. Ya, saya keras di sini. Nah, saya menyaksikan ada orang-orang, seorang bapak, seorang ibu, dia terbuai dengan prestasi anaknya yang hebat, yang ini, yang itu, tapi dia tidak pernah memperhatikan, dia tidak pernah, ya, mempelajari kejiwaannya, rohaninya, peragam hidupnya, perilakunya. Dia mengaku, anak saya ke gereja, anak saya baik-baik. Selidiki dulu, ya. Nah, kalau orang jahat itu mati, memang orang jahat itu mati karena dia jahat, tetapi aku menuntut pertanggunganjawab atas nyawanya daripadamu. Bapak Ibu sudah dituntut loh. Ya, maka Alkitab katakan guru itu dihakimi sesuai lebih besar dari yang bukan guru pengajar. Nah, guru di situ bisa orang tua. Nah, karena kita adalah menjadi guru-guru bagi anak-anak kita. Makanya seorang ayah itu harus, yang dikatakan imam dalam keluarga, dalam rumah tangga itu, jangan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan tidak mengerti kebenaran firman Tuhan sehingga sama sekali tidak mengerti kapan anaknya salah, kapan mantunya salah, kapan cucunya salah, kapan pasang hidupnya salah. Dia tak tahu. Ya, dianggap semuanya berjalan, ya, running well, tidak masalah. Salah. Ya. Jadi ingat,
Kalau kepada hai orang jahat engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa, dan engkau maksudnya Yeskel engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu. Jadi Yeskel itu tidak memperingatkan umat Israel. Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memperingatkan orang-orang yang kita kasih itu. Kita membiarkan mereka. Ya. Orang jahat akan mati dalam kesalahan, tapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Ayat 9. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya. Ada orang jahat, tapi memang mungkin dia termasuk orang yang ya sudah diizinkan Tuhan menjadi orang yang akan binasa. Tapi kita sudah berusaha untuk mengingatkan, kita sudah berusaha untuk menegur, kita sudah berusaha untuk benar-benar dengan suara keras ya, bahwa itu bahaya, itu tidak baik, jangan kamu lakukan. Ya. Tapi itu sudah kita lakukan. Nah, maka orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya, tapi Tuhan katakan, kamu menyelamatkan nyawamu. Tuhan tidak menuntut kita. Jadi kalau kita merenungkan kebenaran yang saya sampaikan pada sore malam hari ini, kira-kira kita bisa nggak leha-leha atau santai-santai menikmati hidup ini? Nyaris nggak bisa. Nyaris nggak bisa. Ya, di satu sisi kita harus kerja keras cari nafkah, karena kita harus bertanggung jawab untuk mengurus keluarga kita. Di satu sisi ya, di satu sisi kita juga bagaimana kita mendandani karakter kita, mendandani manusia batiniah kita, ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Ya. Tapi di satu pihak kita juga memikirkan keselamatan orang lain. Kita melihat orang-orang yang ada di dalam jangkauan kita. Ya. Yang pasti orang satu rumah. Orang satu rumah itu bisa banyak. Bisa orang tua, bisa mertua, bisa sepupu, bisa ipar, bisa ponakan. Atau kalau kita ada dalam satu komunitas olahraga, misalnya komunitas olahraga atau komunitas apa, kita bisa ingatkan. Ya, mungkin mereka bukan orang percaya, tidak masalah. Ya, mungkin dia bukan orang percaya, tidak masalah. Tapi kita ingatkan bahwa kamu tidak boleh gitu, ya, kamu tidak boleh melukai orang, itu menyakitkan. Ya, kamu tidak boleh mempermalukan, dia orang tua. Ya, kamu memang benar, tapi ingat, bagaimanapun juga itu orang tua, itu orang tuamu yang membesarkan kamu, yang berjasa dalam hidupmu. Ya, dan ini akan terus saya suarakan, karena saya takut banyak orang muda yang tidak bisa menghormati orang tua, mertua, atau orang yang lebih tua. Dan ini mengerikan, Bapak Ibu Saudara, ini mengerikan. Ya. Jadi, katakan ayat 9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya. Ingat, bertobat, meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, jadi kita memperingatkan itu bukan sekali, wah udah tak ingetin. Kan banyak kita begitu. Ada udah bosan udah tak ingetin. Berapa kali ngingetin? Sekali, dua kali. Ya ilah. Untuk membuat dia bertobat itu bukan sekali, dua kali, bisa berpuluh-puluh kali. Asal kita punya tujuan yang mulia, punya maksud yang mulia, punya maksud yang baik, kita nggak usah takut dikatakan cerewet, nggak masalah. Ya, kita nggak masalah. Kita punya tujuan yang baik. Dan tadi suatu saat pasti orang akan mengakui bahwa iya, bapak itu, om itu memang tujuannya baik, ibu itu, tante itu tujuannya baik. Aku nyesel dulu nggak nurut. Ya, sampai ada kalimat yang mengatakan dia nyesel karena nggak nurut kita. Ya, jangan nanti aku nyesel tidak membuat dia bertobat. Kita yang nyesel. Ya, karena kita menterlantarkan orang-orang itu. Kita menganggap bahwa keselamatan itu akan mudah dicapai, ya, akan mudah diraih. Salah, Bapak Ibu Saudara. Jadi ingat, kita punya tanggung jawab. Bagaimana kita harus ikut keterbebanan, memiliki keterbebanan untuk keselamatan banyak jiwa seperti yang Tuhan, yang ada di dalam hati Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu Saudara, dan ini sangat penting. Ya, di tengah hiruk pikuk
orang berjuang untuk menikmati keindahan dunia. Ya, sekarang ini kan banyak orang ingin menikmati keindahan dunia, pergi barang-barang branded, pergi ke tempat-tempat yang fantastik liburannya, tapi kita punya menyempatkan diri untuk memikirkan hal itu. Ya, kita boleh juga menikmati liburan, tetap boleh, bisa, tapi hal itu jangan sampai kita tinggalkan. Ya, ini pesan pada sore malam hari ini. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, menerangkan firman dalam setiap hati kami, dan kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan kemampuan untuk hal ini. Terpuji namamu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.